Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sugeng rawuh di cerita perjalanan. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Halo Kisanak, kali ini saya dolan ke Jogja. Kebetulan, waktu itu ada Kukuh dan Alih, teman kuliah saya dulu. Mereka sedang ada kegiatan kantor di Jogja. Kami janjian untuk bertemu pada malam harinya. Sebelum bertemu mereka, saya mampir dulu ke Tugu Jogja yang sedang direnovasi. Saat pandemi ini, Jogja rupanya sedang banyak berbenah. Beberapa ikonnya direnovasi agar semakin indah. Tugu Jogja salah satunya. Pekerjaan yang sedang berlangsung di Tugu Golong Gilig ini adalah merapikan kabel yang centang perenang di atasnya. Lantai di sekitar tugu juga diperbaiki. Semula lantai yang bermotif kotak saja diganti dengan konblok yang ditata dengan motif melingkar. Wah, pastinya semakin indah jika sudah selesai dikerjakan. Nantinya kabel listrik, telepon, serat optik, dan kabel lain yang entah apa fungsinya akan ditanam dalam tanah pada jalur yang telah disediakan. Dampak dari pembangunan ini menjadikan lalu lintas di sekitar tugu agak terhambat. Semoga warga dan seluruh pengunjung Jogja bisa bersabar. Toh untuk segala sesuatu yang lebih baik, harus ada pengorbanan kan? Menjelang malam harinya, saya bergeser ke Malioboro untuk menemui dua kawan tadi. Mereka sedang ada di Mall Malioboro untuk ikut kegiatan pameran UMKM. Sembari mereka menyelesaikan kegiatan, saya berkeliling di sekitar Malioboro. Tak mau kalah dengan tugu yang sedang berdandan, di sini juga sedang ada perubahan. Di Malioboro, ada uji coba jalur pedestrian. Uji coba ini berlangsung dari tanggal 3 hingga 15 November 2020. Sebelumnya, sejak awal 2020, memang sudah ada pemberlakuan kawasan pedestrian. Namun, hanya pada hari Selasa Wage. Jalan Malioboro kita kenal selalu padat dengan kendaraan sepanjang hari. Biasanya, kita hanya bisa berjalan di trotoar saja. Kali ini, saya bisa melenggang santai di tengah jalan raya. Pengunjung dengan nyaman bersepeda, banyak juga yang dengan tenang berfoto di tengah jalan. Pemberlakuan ketentuan ini juga sangat tegas. Kami lihat, ada driver Gojek yang harus menuntun motornya, karena mungkin beliau sedang ada order makanan di sekitar sini. Kami temui juga mobil yang dihimbau untuk mundur, karena akan masuk ke jalan Malioboro. Dua sekawan akhirnya selesai dengan kegiatannya. Brouwer, seorang budayawan Belanda, mengatakan bahwa Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum.
maka Jogja lebih bersahaja. Kata penyair Joko Pinurbo, Jogja itu terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Oleh karena itu, dengan keputusan aklamasi, kami pilih untuk nongkrong di angkringan Kopi Jos saja. Dari Malioboro, kami berjalan ke utara. Waktu itu, jalanan tidak terlalu ramai. Sedikit mendung, jadi syahdu sekali suasananya. Angkringan Kopi Jos banyak bertebaran di sekitar stasiun Tugu. Sesampainya di sana, kami sudah disambut aneka jajanan. Ada yang ditusuk, ada yang tidak. Yang pasti semuanya nikmat. Tak perlu menunggu lama, tanpa komando pula, kami langsung menyerbunya. Ini apa, Mas? Apa ini minum apa, Pak? Aku es teh aja, Mas. Es teh. Jelas tak boleh lupa kami pesan Kopi Jos. Seduhan kopi yang dicemplungi arang membara, sehingga berbunyi jos. Dari situlah namanya berasal. Arek-arek sen lebo sampai minggu ngomong kantor. Tak protokol RT di Jakarta. Sambil berbincang rasan-rasan, kami ditemani hujan dan penyanyi jalanan. Sederhana, Aku sampai ngomong tapi nikmat bukan buatan. Hujan yang cukup deras, akhirnya reda. Waktunya kami untuk kembali. Hari sudah semakin malam, jalanan sedikit basah, tetapi pengunjung semakin ramai. Kami berada di sana pada tanggal 13 November 2020, 2 hari menjelang penerapan pedestrian diakhiri. Setelah ini, akan ada keputusan tetap dari pemerintah untuk penataan kawasan Malioboro ke depannya. Sebagai pengunjung, kami merasa sangat nyaman dengan Malioboro yang ditetapkan sebagai pedestrian, tenang, dan tidak sumpuk dengan asap kendaraan. Rasanya sudah seperti jalan-jalan di perkotaan negara maju yang punya konsep pembangunan sustainable city, namun dengan warna dan cita rasa lokal. Menurut pemberitaan, pelaku usaha di kawasan Malioboro kurang setuju dengan penerapan pedestrian. Menurut mereka, kebijakan ini membuat pendapatan menurun drastis. Atas hal ini, beberapa hari lalu Sri Sultan memohon maaf karena kebijakan yang diambil. Wah, pemimpin yang luar biasa ya. Atas segala pro dan kontra yang terjadi, semoga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang paling tepat, dengan dampak yang paling minimal. Bagaimana menurut kalian, Malioboro lebih nyaman seperti biasanya, atau jadi jalur pedestrian begini? Demikian cerita perjalanan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.